Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pelatihan. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Hari ini sobat pelatihan akan bersama saya, Rizkyah Widya Iswara dari Balai Diklat Keagamaan Palembang yang akan membahas tentang konsep pembelajaran berbasis HOT. Ada 3 poin penting yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah konsep berpikir tingkat tinggi. Kemudian kompetensi abad 21 yang terdiri dari kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan problem solving. Dan yang terakhir adalah teaching at the right level. Kita awali dengan apa itu penilaian berbasis HOT. Apakah sobat pelatihan sudah tahu? Saya yakin pasti sudah tahu ya. Jadi penilaian berbasis HOT itu adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan tingkat tinggi yang berupa berpikir logis, kritis, kreatif, dan pemecahan masalah. Nah, berbicara tentang penilaian berbasis HOT, tentu tidak akan pernah lepas dari taksonomi Bloom. Nah, dalam taksonomi Bloom ini terdiri dari 2. Ada LOTS, ada HOTS. Jadi, dalam taksonomi Bloom ada 6 tingkat berpikir yang sudah saya yakin para sobat pelatihan pasti sudah pada kenal. Jadi diawali dari C1, C2, sampai C6. Nah, untuk melihat ini, yang mana LOTS dan yang mana HOTS, kita pasti sudah tahu. Jadi dari C1 sampai C3 itu disebut dengan long order thinking skill, sedangkan C4 dan C6 itu adalah high order thinking skill. Jadi ada betul-betul pemisahan antara HOTS dan LOTS. Dari sini muncul aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi ada 3 aspek dalam berpikir tingkat tinggi. Yang pertama adalah transfer knowledge, kemudian problem solving, dan yang ketiga adalah critical dan creative thinking. Nah, ini semua memang termasuk dalam keterampilan abad 21. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam keterampilan abad 21 yang sering dikenal dengan porsi. Nah, untuk itu ada beberapa kombinasi yang terdapat dalam keterampilan tingkat tinggi. Jadi ada dimensi pengetahuan dan ada dimensi proses berpikir. Dalam dimensi pengetahuan itu terdiri dari faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Sedangkan dalam dimensi proses berpikir, seperti yang sudah kita bahas tadi ya, dari C1 sampai C6. Nah, dari kombinasi ini, kita bisa melihat bahwasanya dari keempat dimensi pengetahuan dan dari proses berpikir itu dari C1 sampai C6 itu masuk pada LOTS, ya, area LOTS. Sedangkan untuk dimensi pengetahuan yang terdiri dari konseptual, prosedural, dan metakognitif, serta dari dimensi proses berpikir C4 sampai C6 itu masuk pada area LOTS. Jadi terdapat irisan yang jelas yang mana masuk area LOTS dan yang mana masuk area HOTS. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang teaching at the right level, di mana ini adalah pendekatan dalam penilaian di kurikulum Merdeka. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya teaching at the right level ini adalah pengajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Jadi bukan berdasarkan pada tingkatan kelas. Ya, kaitannya nanti ada pada assessment ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa teaching at the right level ini harus kita gunakan? Karena memang kita tidak melihat tingkatan kelasnya, tapi ke kemampuan peserta didik. Nah, tujuannya apa? Jadi sobat
pelatihan bisa mengetahui tujuan dari teaching at the right level ini adalah yang pertama, kita sudah mengenal filosofi pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara yang dimana beliau menyebutkan bahwa pembelajaran itu berpusat pada peserta didik, ya, jadi bukan kepada gurunya. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk memastikan bahwa setiap peserta didik itu mendapatkan hak belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dan yang tujuan yang terakhir adalah memberikan waktu yang cukup untuk peserta didik membangun dan meningkatkan kompetensi numerasi dan literasi. Nah, lantas sobat pelatihan, bagaimana cara menerapkannya? Yang pertama, kita sudah mengenal apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana di awal kita akan melaksanakan assessment bias aktif untuk mengetahui sejauh mana kompetensi para peserta didik kita dalam materi yang akan kita ajarkan. Jadi dalam hal ini memang di awal pembelajaran guru harus betul-betul melaksanakan assessment awal. Kemudian penerapan yang selanjutnya adalah dengan assessment awal pembelajaran dan penyesuaian tujuan pembelajaran. Jadi ketika guru melakukan assessment awal, maka akan diperoleh hasil, di mana akan ditentukan nantinya peserta didik ini masuk pada kompetensi yang mana, sehingga nanti tidak ada yang tidak terakomodir. Jadi kalau misalnya nanti peserta didiknya ada yang memerlukan maksudnya kompetensinya yang masih di bawah, berarti dia butuh pendampingan. Jadi untuk itulah dibutuhkan kerja keras dari setiap guru untuk menyesuaikan kondisi dari kompetensi siswanya masing-masing. Oke, sobat pelatihan, demikian yang dapat saya sampaikan. Silakan ikuti materi-materi berikutnya. Masih banyak hal yang bisa kita semua gali. Harapan saya, sobat pelatihan bisa mengikuti ini semua dengan baik. Salam sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.